Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, di mata kuliah aljabar linier atau linier aljabar, kita sudah masuk ke pertemuan 13. Kita akan bahas terkait penerapan terkait aljabar linier. Baik, penerapan aljabar linier kali ini kita akan contohkan satu terkait regresi linier ganda. Nah, regresi linier berganda ini satu contoh yang merupakan penerapan salah satu penerapan dari metode aljabar linier ini. Oke, kita lihat di sini. Ini ada apa? Bentuk polinomial ya. Y aksen sama dengan B0 plus B1 X1 plus B2 X2 plus sampai dengan plus BK XK. Kemudian y aksen I ini B0 plus B1 X1 I ditambah B2 X2 I ditambah dan seterusnya sampai BK XKI. Nah, apa itu nilai Y? Nilai Y itu adalah nilai observasi atau data hasil pencatatan. Kemudian ya aksennya adalah yang disebut sebagai nilai regresi itu. Kemudian ini adalah itu indeks yang mulai dari 1, 2, dan seterusnya sampai dengan N. Oke, kita lanjut. Secara umum ya, di aksen itu di regresi linier berganda bentuknya seperti ini ya, B0 plus B1 X1 ditambah B2 X2. Nah, ini adalah rumus bersama regresi linier yang sederhana karena sampai dengan X2 saja. Nah, untuk B0 di sini ini adalah ini akan sama dengan Y aksennya ini ya. Kapan? Itu ketika X1 dan X2-nya 0, pilihan nilainya. Nah, kalau X1 dan X2-nya 0 kan ini dikali X1 dikali B1, kalau X1-nya 0, maka X2-nya pasti 0 dikalikan. Walaupun B1-nya nilainya sangat besar, tetap hasilnya 0. Kemudian yang X2 ini juga ketika X2-nya adalah 0 juga, ya, maka dikalikan dengan B2, walaupun B2 misalkan nilainya sangat besar, ya, maka nilainya tetap 0. Maka ini seolah-olah 0 semua, ya, maka Y aksennya sama dengan B0. Kemudian B1 ya itu adalah besarnya nanti mengalami kenaikan, besarnya kenaikan Y nanti ini ya, dalam satuan kapan jika X1-nya ini jika X1-nya naik satu satuan sedangkan X2-nya konstan gitu. Atau sebaliknya besarnya penurunan Y dalam satuan jika X1 itu turun ya, satu satuan sedangkan X2-nya konstan. Jadi ini linier kan, bentuk linier. Makanya kalau ketika naik ya, ketika Y naik maka X-nya X1-nya naik. Ketika Y-nya turun maka X1-nya turun. Kemudian begitu juga B2 ya, besarnya kenaikan Y dalam satuan itu mengikuti X2-nya naik juga ke satuan. Nah, sedangkan X1-nya konstan ya. Karena B2 itu kan B2 ini berpengaruh atau sebaliknya X2 ini berpengaruh terhadap B2 seperti itu. Oke, itu B2 jika akan mengalami penurunan besarnya penurunan Y ini dalam satuan jika X2-nya turun satu satuan gitu ya, Y-nya turun maka X2-nya juga turun sedangkan X1-nya konstan. Nah, ini bentuk linear maka kalau turun Y-nya turun. Jika variabel bebasnya turun maka variabel gantungnya juga turun. Nah, ini regresi linear berganda yang kita lihat di sini.
B0 kali N ditambah B1 ditambah B2 sigma jumlah X2 ditambah sampai dengan BK sama dengan ini nilai yang di sini ini sama dengan sigma Y gitu. Nah, kemudian ini yang baris kedua ini jika masing-masing sukunya dikalikan dengan X1 ya sigma X1. Kita lihat kan di sini dikalikan sigma X1, yang ini juga dikalikan sigma X1. Ini menjadi sigma X1 kuadrat karena di sininya kan awalnya sigma X1, maka dikalikan dengan apa? Suku di sini dikalikan dengan sigma X1 maka menjadi sigma X1 kuadrat seperti itu. Kemudian yang ini awalnya sigma X2 dikalikan dengan suku ini dikalikan dengan sigma X1 maka menjadi sigma X1 X2. Ini juga ya ini yang terakhir BK sigma X1 XK. Ini sama dengan sigma X1 Y. Kemudian ini yang garis ketiga ini dikalikan setiap sukunya dengan sigma X2. Maka di sini B0 kali sigma X2, yang ini dikali juga ada sigma X2-nya, awalnya kan cuma sigma X1 gitu. Kemudian yang ini menjadi sigma X2 kuadrat karena awalnya sigma X2, maka dikalikan dengan sigma X2 maka menjadi sigma X2 kuadrat. Kemudian yang ini BK sigma X2 XK. Di sini kalau dikalikan dengan sigma X2. Kemudian ini luas kanannya juga berubah menjadi sigma X2 karena dikalikan sigma X2 Y apa berubah menjadi sigma X2 Y luas kanannya karena dikalikan dengan sigma X2 yang masing-masing rukun. Nah kemudian yang terakhir ini ya ini dikalikan dengan sigma XK bentuk umumnya ini rumus yang bawah ini. Maka setiap ruasnya dikalikan setiap sukunya dikalikan sigma SK gitu. Oke. Nah untuk menghitung B0, B1, B2 sampai dengan BK gunakan metode kuadrat kecil dengan persamaan berikut ini yang ini. Jadi ini bisa untuk menghitung B0, B1 koefisien itu dari B0 sampai BK itu. Nah, biasanya diperoleh dari B0 B1 B2. Misal variabel terikat ada satu yaitu Y atau variabel bergantung variabel terikat. Kemudian variabel bebasnya ada dua misalkan yaitu X1 dan X2 gitu. Kemudian BSC-nya diperoleh B0, B1 dan B2. Maka persamaannya seperti apa? Nah, kita lihat seperti ini. Nah, kan ada X1, X2 ya, maka nah seperti ini. Ini ada Y juga, ini sigma Y. Nah, sini ada B0N, ini B1, X1, sigma X1, B2 apa suku yang ini B2 sigma X2, ini sigma Y luaskan. Dan di bawahnya setiap sukunya dikalikan sigma X1 ya gitu. Kemudian yang ini dikalikan dengan sigma X2 setiap sukunya. Oke. Ini penyelesaian integrasi linear berganda dengan menggunakan kesamaan teks seperti ini ya. Nah ini kan awalnya bentuknya berupa persamaan tadi ya, beberapa persamaan linear. Nah ini menjadi SPL, sistem persamaan linear gitu ya. Nah itu sudah pernah kita bahas di tahun sebelumnya. Nah ini kan B0, B1, B2 koefisien ini kita kelompokkan jadi matrik yang berukuran 3/1 ya, 3/1 kolom. Nah yang ini adalah variabel-variabelnya, ini termasuk. Nah ini menempati posisi masing-masing ya.
di setiap suku. Nah ini ruas kanannya ya sigma y, sigma x1 y, sigma x2 y. Nah A-nya adalah matriks yang ini ketahui. H-nya adalah vektor kolom ya ketahui. Kemudian H-nya itu yang ini ruas kanannya. B-nya vektor kolom juga kan, atau matriks yang 3 kali 1 gitu, atau bisa vektor kolom. Nah ini B vektor kolom yang ini belum diketahui ya. Kemudian A inverse-nya adalah kebalikan atau inverse dari matriks A. Ini nanti kan nyari inverse-nya ini nanti ketemu B0, B1, B2 gitu. Cara mencari waktu di pertemuan sebelumnya pakai SQL untuk berlaku rumus seperti ini menggunakan inverse matrixnya. Kemudian matriks A contohnya seperti ini, ada 2 garis 2 kolom ya ukurannya. Nah ini untuk mencari determinannya masih ingat ya, kurangi A12 kali A1 seperti ini. Jadi ini dikalikan dulu, baru dikurangkan dengan yang hasil kalian ini. Kemudian matriks A, contohnya kita buat seperti ini, 2, 4, 6, 7. Kemudian determinan A-nya dicari, ya, 2 kali 7 gitu kan, 14. Kemudian 4 kali 6 adalah 24. 14 minus 24, hasilnya adalah minus 10 atau negatif 10. Kemudian ini ada satu bentuk matriks order 3 kali 3 ya. Untuk mencari determinannya masih ingat kan? Di sini kita menggunakan metode SARS ini. Ini kali ini ya, seperti apa? Diagonalnya gitu. Bentuk miring ini. A11 kali A22 kali A33 gitu. Kemudian nanti dijumlah seperti ini. A12 kali A23 kali A31 di sini ditulisnya. Kemudian dijumlahkan dengan A13 kali A21 kali A32 tulisnya di sini. Kemudian dikurangi dengan hasil dari perkalian A13, A22, A31 ditulisnya di sini. Kemudian dikurangi lagi dengan sisi seperti ini minus dikurangi. Perkalian dari A11 kali A23 kali A32 ditulisnya di sini. Kemudian dikurangi terakhir yaitu A12 kali A21 kali A33. Nah, di sini ditulisnya. Itu nanti ketemu determinan dari A, matriks A. Oke, contoh ya, matriks ini mengingat kembali ya, sebelumnya sudah pernah kita bahas cara mencari determinan ini. Nah ini 2 kali 2 kali 9 gitu kan, ditambah 4 kali 3 kali 1 di sini, 6 kali 3 kali 4 dari sini, kemudian 6 kali 2 kali 1 ya, di sini tulisnya, tapi minus karena posisinya miring seperti ini minus. Kemudian 2 kali 3 kali 4 atau 4 kali 3 kali 2 tulisnya di sini minus juga. Kemudian 4 kali 3 kali 9 atau 9 kali 3 kali 4 minus ya. Nah, setelah itu dijumlah atau dikurangi yang minus, nah itu hasilnya adalah negatif 24. Oke. Oke, ini pengenal dalam 3 kesamaan dan 3 variabel ya. Nah ini kan untuk persamaan ini ya, sistem persamaannya ada 3 persamaan, kemudian direpresentasikan dalam matriks seperti ini ya. Nanti penyelesaiannya bisa pakai ini minornya B1 apa
B1 ya untuk hasil untuk mencari B1 ini nanti maka bisa dicari dari determinan A1 per determinan A gitu ya. Nah, untuk A1 ini matriknya seperti apa? A1 adalah seperti ini nih. Jadi A1 itu artinya kolom pertama ya, kolom yang ini nanti digantikan oleh eh, matrik yang di ruas kanannya ini H1, H2, H3 seperti ini. Kemudian untuk yang B2 demikian juga determinan A2 ini. Matrik A2 ini adalah matrik bentukan seperti ini. Artinya yang di kolom kedua ini dari matrik A digantikan oleh matrik yang di ruas kanannya. Ya, kemudian matrik yang ketiga, A3 ini peroleh dari matrik A ini yang kolom ketiganya atau kolom terakhirnya digantikan oleh matrik yang ada di pos kanan. Ya, seperti ini. Oke. Contoh soal ini. Tentukan nilai B1, B2, dan B3. Nah, ini ada SPL seperti ini, kemudian uh, direpresentasikan dalam matrik seperti ini. Kemudian matrik A-nya kan ini ya, dari sini. Matrik A ini diperoleh dari setiap koefisien dari ini 2, 1, 4, 3, 2, 1, 1, 3, 3. Nah, yang tidak ada angka di depannya variabel tersebut, maka itu artinya dia memiliki koefisien 1. 1, 1, 1. Oke, lanjut. Saya lanjutkan di matrik matrik A1 ya. Matrik A1 masih ingat tadi, jadi kolom pertamanya digantikan oleh matrik ruas kanannya 16, 10, 16. Seperti ini. Kemudian yang A2 matrik yang kolom yang kedua digantikan oleh matrik. Kemudian untuk matrik A3 digantikan kolom di kolom terakhir, elemen di kolom terakhir ini digantikan oleh elemen yang ada di matrik kos kanan. Nah, ini hasil determinannya masing-masing, dan determinan dari matrik A seperti ini hasilnya 26. Determinan dari matrik A1 adalah 26 juga, kebetulan sama. Kemudian determinan dari matrik A2 adalah 52. Kemudian determinan dari matrik A3 adalah 78. Nah, kita kemudian bisa cari kan nilai dari B1 ketemu itu 1. Dari determinan A1 ke determinan A. Ini determinan A1-nya kan 26, determinan A-nya juga 26. Sama hasilnya 1, 26, 26. B2 ya, bisa diperoleh dengan rumus determinan A2 per determinan A. Determinan A2-nya adalah 26, determinan A-nya adalah maaf 52, determinan A2-nya. Kemudian determinan A-nya adalah 26, maka 52 per 26 adalah 2. Kemudian untuk mencari B3, di sini determinan A3 per determinan A. Nah, determinan A3-nya adalah 78, kemudian determinan A-nya adalah 26, maka hasilnya adalah 3. Jadi nilai dari B1, B2, B3 berturut-turut adalah 1, 2, dan 3. Oke, ini contohnya. Dan data pengeluaran 10 rumah tangga untuk pembelian barang tahan lama per minggu. Ini disimpulkan variabel bergantung Y ya. Kemudian pendapatan per minggunya disimpulkan X1, variabel X1. Jumlah anggota keluarganya disimpulkan X2, disajikan dalam tabel berikut. Ingat di sini kenapa pendapatan per minggu ini X1 dan jumlah anggota keluarga X2. Karena di sini variabel bebas ya. Jadi pendapatan per minggu itu kan merupakan bagian dari variabel bebas ya. Kemudian jumlah anggota keluarga ini juga variabel bebas.
Nah, variabel yang bergantung ini adalah apa? Yaitu yang ditentukan ini data pengelola seluruh rumah tangga. Pembelian barang tahan lama per minggu. Nah, gitu. Jika suatu rumah tangga mempunyai pendapatan per minggu X1 itu 11.000 katakanlah seperti itu, dan jumlah anggota keluarga sebanyak 8 orang, berapa uang yang dikeluarkan untuk membeli barang-barang tahan lama tersebut? Gitu. Oke, di sini tadi sebelah kanan ini ada tabel bertanya raw datanya. Dan ini nanti kita kita cari nilai dari X1Y, X2Y, X2, dan Y kuadrat, X1 kuadrat, X2 kuadratnya. Nah, nah ini ketemu ya. Sudah dihitung semua. Ini diperoleh dari mana? Ya, ini tinggal kalikan X1 kali Y yang sebaris ini ya. Jadi 23 kali 10 atau 10 kali 23 kan 230. Kemudian X2 kali Y. X2-nya 7 dikali Y-nya 23. 7 kali 23 ya, 7 kali 23 adalah 161. Kemudian X1 kali X2. Jadi 10 kali 7. Hasilnya berapa? 70 kan? Kemudian Y kuadrat. Oh, berarti 23 kuadrat. 23 kuadrat adalah itu 529. Kemudian X1 kuadrat. X1 kuadrat. X1-nya 10. 10 dikuadratkan adalah 100. Nah, kemudian X2 kuadrat. X2-nya berapa? 7. 7 dikuadratkan adalah 49. Dan seterusnya. Ya. Ini juga nanti caranya seperti itu. Dan ini ke bawah ini yang paling bawah, garis paling bawah ini adalah jumlah totalnya atau sigma jumlahnya dari yang di atasnya ini. Jadi kalau 170 ini berarti jumlah dari semua angka-angka yang di atasnya ini. Ya. Mulai dari 23 tambah 7 tambah 15 dan seterusnya sampai dengan tambah 19. Jadi hasilnya adalah 170. Kemudian ini 60 ini didapat dari mana? Dari jumlah dari semua nilai dari X1 ya. Mulai dari 10 tambah 2 tambah 4 dan seterusnya sampai dengan yang ini tambah 6 terakhir tambah 6 ini ya. Hasilnya adalah totalnya 60. Kemudian ini juga 40 ini dari mana? Cobaan dari mulai dari 7 tambah 3 tambah 2 dan seterusnya sampai tambah 3 yang di bawah ini. Nanti 40. Kemudian 1122 ini adalah sigma jumlah dari X1Y. X1 kali Y ini. Nah, didapat dari mana 1122 jumlah dari 238 sampai dengan ditambah 114 yang terakhir. Biasanya 1122. Kemudian X2Y ini juga nanti seperti itu caranya. Yang ini X1 X2-nya, sigma X1 X2-nya adalah 267. Kemudian sigma Y kuadratnya adalah 3162. Kemudian sigma X1 kuadratnya adalah 406. Kemudian sigma X2 kuadratnya adalah 182. Nah, ini persamaan normalnya seperti ini kan ya. Nah, tadi sudah kita kenalkan seperti ini ya. Nah, kita masukkan angka-angkanya ya. Nah, ini N ini kenapa nilainya 10? 10 dari diketahui di soal ya. N itu tadi nilainya adalah 10. 10. Yang representasinya 10 adalah nih. Data pengelolaan 10 rumah tangga. Kalau kan di sini tadi langsung anggota kita ya. Nah, maka makanya di ini 10 gitu. Nih.
Kemudian sigma X1 itu 60. Kita lihat di sini. Sigma X1 paling bawah, nah ini kan 60. Oke. Kemudian sigma X2-nya adalah 40. Sesuai pasti dalam bracket. Nah, sigma X2-nya adalah yang paling bawah ini 40. Gitu ya, dan seterusnya dimasukkan ini angka-angkanya dari masing-masing sigma X1, sigma X1 kuadrat. Nah, sigma X1 kuadrat ini artinya berarti kan ini ya, masing-masing, ini nih, kita lihat. Nah, sigma X1 kuadrat. Nah, ini hasilnya 406. Ada juga di sini. Tinggal masukkan nanti ke sini. Nah, ini sigma X1Y 1122 ini tadi ketemu dan seterusnya seperti itu. Oke, selanjutnya, nah dari sistem persamaan linear ini kan ya, seperti ini ya. Nah nanti kita cari nilai dari B0, B1, B2-nya seperti itu. Nah, cara mencarinya bisa pakai SPL ini, bisa diselesaikan menggunakan operasi matrik ke inverse kan, untuk menemukan B0, B1. Nah ini nggak didetailkan proses pencarian B0, B1, B2-nya, tapi yang jelas bisa menggunakan rumus inverse matriks. Maka B0-nya ketemu 3,92, B1-nya 2,5, B2-nya minus 0,48. Kemudian dimasukkan, karena B0-nya 3,92, nah di sini kan. Jadi kan Y sama dengan B0 plus B1 X1 minus plus B2 X2. Di sini minus karena minusnya ikut dari sini. Minus 0,48 X2. Oke, nah ini ini 11.000 ini dari mana? Dari soal X1 dari kita. Nah, X1-nya ini dari soal ini. Jika pendapatan per minggunya ya, jadi jika suatu rumah tangga mempunyai pendapatan per minggu X1 ini adalah 11.000 dan jumlah keluarga atau X2-nya adalah 8 orang gitu. Jadi kita masukkan, kan tadi rumusnya udah ketemu ya, regresinya kan ketemu ini ya. Nah ini regresinya, kemudian kita masukkan ketika dengan kasus yang dari soal tadi, X1-nya diketahui 11.000, X2-nya adalah 8 gitu ya. Kemudian dikalikan, dioperasikan 2,5 kali 11.000, ini 0,48 kali 8, kemudian ditambah 3,92, ini nanti hasilnya adalah 27.500,08. Oke. Nah, jadi bisa disimpulkan suatu rumah tangga dengan pendapatan minggu 11.000 dan jumlah anggota atau 8 orang diperkirakan akan mengeluarkan 27.500 dibulatkan untuk pembelian barang-barang tahan lama. Gitu. Nah, jadi kalau regresi linier, ini namanya regresi linier dari kata linier, berarti kan jadi nanti semakin banyak jumlah anggota keluarganya, maka nanti semakin banyak jumlah anggota keluarga dan semakin banyak pendapatan per minggunya, maka nanti nilai dari Y-nya ini akan juga semakin besar. Ya. Oh enggak, maaf. Karena ini minus ya. Jadi jumlah anggota keluarganya, artinya kalau di sini minus berarti nanti akan mengurangi, semakin besar atau semakin
banyak jumlah anggota keluarganya, maka nilainya akan turun. Gitu ya. Nah, make sense ya, masuk akal ya. Jadi jumlah anggota keluarganya semakin banyak, maka kan nanti diperkirakan pengeluarannya nanti untuk pembelian barang-barang tahan lama ya semakin sedikit gitu ya. Semakin logikanya semakin berhemat. Kalau anggota keluarga semakin banyak ya, kebutuhannya kan semakin banyak ya, gitu. Jadi tidak yang untuk pembelian barang-barang tahan lama ini. Oke, ini contoh 2. Ini bisa dipelajari nanti. Oke, terima kasih sudah menonton video ini. Maaf jika ada kesalahan, baik sengaja atau tidak sengaja. Silakan jika ada hal yang ingin ditanyakan dan diskusikan hubungi nomor ini atau bisa via email juga. Dan saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.